Saya kembali menyapa sahabat pengacara Batak Tebal langsung dimanapun berada. Kaitannya sahabat adalah terkait berita viral menyangkut hukum, di mana tentu beberapa hari yang lalu kita mendengar berita Mulyani yang terjadi di Serang, Banten, di mana persoalan ini menjadi viral karena ada komentar-komentar atau pendapat dari berbagai pihak, termasuk pendapat yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sahabat, saya mencoba tadi mencercing singkat beritanya agar bisa saya berikan satu tanggapan atau reaksi atau komentar, bahwa di situ dikatakan ketika pencuri kambing memasuki pekarangan atau kandangnya, Mulyani berpikir dan dia takut apabila si pencuri akan membunuhnya atau melukainya. Di dalam benaknya timbul pikiran bahwa dia harus melakukan atau mendahului sebelum si pencuri itu melakukan yang dianggapnya akan membunuhnya. Kemudian dia lalu mengambil gunting dan perkakas, lalu menusukkan gunting itu terhadap si korban atau dalam kurung si pencuri. Kemudian si pencuri itu terluka dan selanjutnya. Sahabat-sahabat, ketertarikan pengacara Batak Tebal langsung mengomentari ini adalah bagaimanakah kita melihat peristiwa ini? Apakah Mulyani yang melakukan perbuatannya itu bisa dikatakan melakukan pembelaan diri, sehingga apabila itu perbuatan melakukan pembelaan diri, maka sarana hukumnya bahwa dia tidak dapat dipidana karena ada alasan pemaaf dan pembenar dari perbuatannya itu. Inilah sahabat yang menarik. Oleh karena itu sahabat, untuk melihat ini, maka kita harus melihat ketentuan atau norma hukum pidana material, yaitu pasal 49 KUHP. Di dalam pasal 49 ayat 1 dan ayat 2, kita melihat di dalam ayat 1 ada notwir, pembelaan diri. Kemudian ada pembelaan diri melampaui batas, yaitu notwir excess. Sahabat-sahabat, untuk melihat ini apakah perbuatan Mulyani memasuki notwir atau notwir excess, maka ada 3 kriteria atau ukurannya. Yang pertama, bahwa serangan ancaman itu bersifat seketika, sehingga tidak ada alasan bagi si orang yang diserang karena keadaan yang guncang. Kemudian dengan serangan yang begitu masif, maka orang yang diserang seketika itu langsung membela diri, sehingga si penyerang misalnya jatuh atau lumpuh bahkan meninggal. Maka inilah yang dikatakan dengan notwir, yaitu pembelaan diri itu ekuivalen dengan reaksinya atau tindakannya untuk membela diri, sehingga dia dengan guncang lalu melakukan serangan yang mengakibatkan misalnya si penyerang terluka
lumpuh atau tergeletak bahkan meninggal. Maka inilah yang dimaksud dengan pasal 49 ayat 1. Dan inilah kriteria pertama. Kedua, bahwa serangan itu agar bisa kita melakukan pembelaan diri, maka serangan itu haruslah betul-betul merupakan perbuatan melawan hukum. Artinya sahabat-sahabat, bahwa serangan itu melawan hukum karena si penyerang ingin menyerang tubuh si pihak yang melakukan pembelaan diri atau keluarganya atau harta bendanya. Sehingga serangan membela diri itulah reaksi untuk melakukan pembelaan diri agar tidak menimbulkan reaksi atau kerugian terhadap nyawa si korban. Kemudian sahabat, bahwa pembelaan diri itu dilakukan oleh orang yang diserang. Tujuannya adalah untuk menghentikan perbuatan serangan dari si pelaku. Inilah tadi ajas proporsionalitas tadi. Artinya, kalau si korban yang diserang tidak melakukan perbuatan untuk menghentikan serangan, maka serangan itu tidak dapat berhenti dan serangan itu akan menimbulkan kerugian baik itu terhadap orang yang diserang, keluarganya, ataupun harta bendanya. Jika ketiga kriteria ini sahabat terpenuhi, maka pengacara Batak Tebak Langsung pun sependapat bahwa ada alasan pemaaf atau alasan pembenar bagi Mulyani yang melakukan pembelaan diri sehingga memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pasal 49 KUHP, sehingga dia tidak dapat dihukum atau dituntut secara pidana. Namun sahabat, secara teori sudah tergambar tadi. Tetapi peristiwa pidana adalah mencari kebenaran materialnya. Itulah tujuan hukum acara pidana. Oleh karena itu sependapat juga sahabat atas tindakan kejaksaan yang terus memproses perbuatan Mulyani ini sampai kepada persidangan di pengadilan. Di pengadilanlah nanti Mulyani atau pengacaranya akan membuktikan apakah perbuatannya itu memenuhi kriteria not wir, ataukah perbuatannya itu nanti menurut jaksa merupakan not wir excess. Jika perbuatannya itu not wir memenuhi 3 kriteria tadi, bahwa perbuatan itu spontanitas dilakukan untuk membela diri, bahwa perbuatan itu juga bersifat melawan hukum sehingga dia harus melakukan pembelaan diri, kemudian bahwa pembelaan diri itu adalah proporsionalitas sehingga terpenuhi kriteria not wir, maka Mulyani tidak dapat dihukum. Tetapi apabila ketiga kriteria ini tidak terpenuhi, maka perbuatan Mulyani akan dikategorikan merupakan not wir excess, pembelaan diri melampaui batas, atau pembelaan dirinya tidak dapat dijadikan dalil untuk memberikan alasan pemaaf atau pembenar dari perbuatannya itu. Inilah sahabat, semoga apa yang disampaikan oleh pengacara Batak Tebak Langsung ini kiranya ada manfaatnya, khususnya bagi sahabat awam hukum dan yang sedang belajar hukum. Salam hormat dari pengacara Batak Tebak Langsung.